ini saya bisa seperti ini. Enggak. Dan kalau saya bisa seperti itu, maka saya itu bisa mudah merendahkan hati saya di hadapan siapapun. Enggak ada. Enggak ada. Sekalipun saya punya jabatan tinggi, itu pun dari Tuhan. Sekalipun jabatan itu seumpamanya gembala, itu pun dari Tuhan. Jadi kita bisa merendahkan hati, benar-benar merendahkan hati. Ini sama seperti Yesus. Yesus sudah tunjukin itu kalau Yesus itu merendahkan hatinya sampai begitu rupa. Siapa Yesus? Anak Allah yang empunya surga, yang punya segalanya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mau merendahkan diri, merendahkan hatinya untuk sampai membasuh kaki murid-muridnya. Itu kerendahan hati. Dan untuk kerendahan hati itu, saya harus jujur katakan, gak setiap orang bisa melakukannya dan gak setiap orang mau melakukannya. Ingat, sesuatu yang sulit. Tapi Yesus sudah tunjukkan bagaimana caranya merendahkan hati, merendahkan diri. Ini yang Yesus mau supaya hal-hal ini ada dalam diri anak-anak Tuhan. Karena kalau hal ini ada dalam diri anak-anak Tuhan, maka kasih Yesus yang Yesus berikan, kasih Yesus yang Yesus sudah nyatakan, itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya pernah baca, ini kejadian kisah benar-benar kisah nyata, cuman saya coba cari, saya nggak ketemu. Jadi kisah ini terjadi antara dua orang pastor di sebuah gereja besar di Amerika kalau nggak salah. Ada satu gereja besar, di situ ada dua orang pastor yang memimpin. Karena mungkin jemaatnya cukup banyak, jadi perlu saling membantu. Nah, perjalanan gereja ini dan dua pastor ini awalnya baik-baik aja. Oke aja, mereka bisa saling bantu, saling tolong, jalan beriringan, kamu pegang bagian ini, aku pegang bagian ini, pokoknya harmonis sekali. Dan gerejanya itu terasa hangat, bagus sekali jalannya. Benar-benar itu satu menunjukkan anak Tuhan yang luar biasa. Tapi satu kali, ini gereja kalau nggak salah mau direnovasi. Ini gereja mau direnovasi. Jadi si pastor yang pertama ini kalau nggak salah dia ingin warna apa atau bagian apa yang dikerjakan duluan atau ini seperti ini. Nah, pastor yang kedua ini punya pendapat beda, mau begini. Jadi ada pertentangan, perselisihan, selisih pendapat, selisih paham gitu. Kemudian gereja itu direnovasi. Ternyata gereja itu setelah direnovasi hasilnya mengikuti keinginan pastor yang kedua. Nah, ini bikin pastor yang pertama itu sakit hati, ada terluka. Mulai ada pergesekan sedikit. Akhirnya ini jadi api di gereja itu, jadi api. Jadi seolah-olah bisa menimbulkan kayak ada dua geng gitu, dua kelompok di situ. Dan ini dirasakan juga sama jemaat. Jadi sidang majelisnya bilang ini nggak bisa begini nih, kita harus selesaikan. Caranya selesaikan gimana? Karena ini pastor pimpinan tertinggi, jadi saya minta diselesaikan pada saat ibadah. Supaya semua jemaat bisa melihat di antara kedua pastor ini bisa kembali berdamai. Jadi udah ditentuin harinya. Begitu udah ditentuin harinya, udah sampai hari H, mulailah persidangan itu di tengah-tengah ibadah. Jadi salah satu kepala sidang jemaat bilang begini, oke, sekarang saya beri waktu untuk pastor yang pertama ini untuk bercerita tentang kejadian yang ada menurut versi pastor yang pertama ini. Naik ke mimbar, pastor itu langsung ngomong, dia keluarin unek-uneknya, dia keluarin apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya, semua sakit hatinya, apa segala macam dia keluarin, dia ceritain sampai habis. Dan kelihatan kayaknya dia cerita begitu semangat, begitu berapi-api, seolah-olah menunjukkan nih si pastor yang kedua ini salah. Udah selesai, terus pastor itu kembali ke tempat duduknya. Si kepala sidang jemaat ini bilang, sekarang saya persilahkan untuk pastor yang kedua untuk naik ke mimbar untuk menceritakan apa
Jalan ceritanya menurut versi pastor ini. Terus pastor itu bilang, sebentar ya, saya izin sebentar. Dia keluar ke samping mimbar, nggak lama lagi dia balik. Saudara tahu dia balik bawa apa? Baskom. Bener, dia bawa baskom kecil, tangannya ada kain, dia bawa begitu. Dia nggak ngomong apa-apa, dia langsung jalan melewati mimbar. Dia menghadap ke pastor yang pertama. Semua orang bingung, semua orang diam. Begitu dia menghadap, dia berlutut. Terus dia mulai buka sepatu pastor yang pertama. Awalnya pastor itu setengah menolak, tapi akhirnya diam, dia mulai buka. Terus sambil nangis, dia lap kakinya. Maafin saya. Maafin saya kalau saya telah berbuat salah. Maafin saya kalau saya telah melukai hatimu. Maafin saya. Saya sungguh mengasihimu. Maafin. Pastor yang kedua ngelihat, pastor yang pertama ngelihat pastor kedua melakukan itu. Dia nangis. Nangis. Langsung dia angkat pastor yang kedua, dia peluk. Sambil dia peluk, dia dudukin di bangku dia pun melakukan hal yang sama. Maafin saya kalau ternyata saya juga salah. Kalau ternyata saya bisa berpikiran seperti itu, maafin saya pun sungguh mengasihi. Semua jemaat yang hadir nangis. Semua sidang jemaat nangis, semua nangis. Peristiwa itu berakhir begitu aja, selesai begitu aja. Hati yang panas saat itu ada, itu semuanya lewat, hilang atau kemana. Yang timbul hanya kedamaian. Kedamaian, ada satu sukacita dan damai yang saling memaafkan. Lihat, kerendahan hati begitu besar powerfulnya. Begitu besar kuasanya. Kalau saja saya bayangkan waktu baca itu, kalau saja semua orang dalam dunia ini atau semua orang dalam jemaat kita, gereja kita bisa melakukan hal itu. Aduh, luar biasa indahnya. Luar biasa indahnya. Teladan yang Yesus tunjukkan, membasuh kaki murid-muridnya itu, teladan kerendahan hati, itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, lalu makna yang lainnya, makna ketiga yang saya bisa dapatkan dari Yesus membasuh kaki murid-muridnya adalah Yesus ingin menunjukkan bahwa setiap anak-anak Tuhan harus bisa saling melayani. Ini pesan yang ketiga yang saya dapatkan. Harus bisa terus saling melayani. Ini Yesus tunjukkan. Selama kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, prioritas pertama hidup kita harus menjalankan kasih Yesus. Dan kasih Yesus itu bukan hanya sekedar omdo, bukan hanya sekedar omongan doang. Aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihi semua orang. Lalu berhenti sampai di situ? Enggak. Kasih itu harus ditunjukkan, kasih itu harus direfleksikan, kasih itu harus dibuktikan. Caranya gimana? Ya dengan melayani. Ini yang Tuhan Yesus tunjukkan, aku sampai akhir hidupku, sejak awal pun aku udah mengasihi kamu, bahkan sampai terakhir nih aku mau hidup, aku pun mengasihimu, dan ini aku tunjukkan, aku mau melayanimu. Ini yang harus ada dalam diri saudara dan saya. Saya tangkap 3 hal ini loh. 3 hal saya bisa, Tuhan luar biasa Tuhan. Tuhan tunjukkan kasih-Mu dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Yang pada intinya, teladannya, pusatnya sebenarnya adalah kasih. Kasih tanpa bisa mengampuni, itu bukan kasih. Kasih tanpa bisa merendahkan diri, itu bukan kasih. Kasih tanpa bisa melayani, itu bukan kasih. Dan itu Yesus tunjukkan hanya lewat membasuh kaki murid-muridnya.
Mau kita melakukan hal itu dalam kehidupan kita? Ikuti teladan Yesus, ikuti apa yang Yesus telah tunjukkan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat siang hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh diingatkan kembali bahwa kami harus mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus telah tunjukkan kepada kami bagaimana kami harus menjalani kasih yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan ini. Dengan membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa kamu harus selalu mengasihi, kamu harus saling mengampuni, kamu harus saling menyayangi, kamu harus saling bisa memaafkan, kamu harus memiliki kerendahan hati, dan kamu harus nyatakan kasih itu lewat perbuatanmu di sepanjang hidupmu. Tuhan, maafkan kami kalau kami yang sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya penuh dengan kasih-Mu, terkadang di dalam kehidupan ini kami lupa bagaimana kami harus melakukan kasih-Mu itu. Terima kasih Tuhan buat ajaran yang Kau berikan kepada kami. Biar Allah Roh Kudus memeteraikan terus di dalam hati kami, supaya sepanjang sisa hidup kami ini, kami benar-benar bisa menyadari bagaimana kami harus melakukan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nasihat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara.